Ya istilahnya itu eh ya gimana ya? Jadi sholat itu lebih harus lebih dahulukan, lebih utama kan gitu. Itu loh. Iya. Jadi misalkan orang pakai pakaian ya harus mandi kan dulu gitu gitu ya. Iya. Gitu. Tapi ada yang pakai pakaian tidak mandi kan gitu. Makanya ya di situ tinggal cara merasakan untuk berpakaiannya itu seperti apa gitu loh. Kan berlainan itu dengan mandi dengan tidak mandi kan rasanya lain kan gitu. Kalau ibadahnya puasa tetap ada sahabat itu loh. Namun kalau nggak sholat itu lebih utama gitu. Ya bukan kita itu mengatakan percuma itu tidak itu loh gitu loh. Kita gitu. Berarti tetap lebih penting sholat itu nggak boleh ditinggalkan. Kalau puasa itu bisa ditinggalkan asal nantinya diganti kan gitu. Gitu loh. Iya. Kalau sholat nggak bisa. Ya. Berarti bisa istilahnya ditinggalkan hanya sewaktu ini aja, mungkin bisa jamak takhir, jamak takdim kan gitu. Iya. Waktu aja gitu. Cuman harus dilaksanakan semua gitu loh. Iya. Pada saat ini gitu loh. Tapi kalau puasa itu bisa ditinggalkan, nanti bisa diganti dengan saat nanti gitu loh. Kalau sholat enggak, harus saat ini gitu loh. Iya. Itu wajib ya Pak, 5 waktu. Meskipun puasa Ramadan juga wajib, tapi nggak boleh meninggalkan sholat ya. Iya, ya ngapain kalau kita melaksanakan puasa kok tidak sholat ya ngapain gitu loh. Itu kan lebih utama sholatnya. Bukan nggak harus diterima itu loh ya, kita ya kayak begitu ini tinggal Allah nanti yang itu loh yang akan ya toh dia yang akan memberi suatu keputusan itu loh. Apa diterima, kalau bisa terima, kalau tidak kan ya toh bagi Allah kan seperti itu gitu loh. Bukan kita itu mengatakan percuma sih enggak itu loh. Tapi sia-sia kan gitu loh. Namanya mungkin sia-sia gitu loh ya toh. Iya. Sia-sia boleh, tapi yang percuma enggak boleh. Sia-sia. Di bahasanya itu ya itu. Ya dapat itu ya kalau Allah itu memberi itu, enggak dapat enggak dapat itu loh ya toh. Iya. Makanya Jangan sampai sia-siakan sholat di bulan Ramadan ya Pak. Iya. Itu manfaatnya 2 kali lipat pahalanya ya Pak. Iya. Bulan Ramadan. Sholat semua. Utama itu sholat. Karena sholat itu untuk mengukur baik buruknya manusia kok. Jadi sholat itu ukuran ini dan ukuran istilahnya kebaikan manusia itu ya sholat itu. Kalau sholatnya baik, insya Allah kebaikannya baik gitu. Kalau sholatnya nggak baik ya nggak baik gitu loh. Misal kan hati nurani kebaikan seorang apapun itu harus dilihat di sholatnya. Gitu loh. Iya. Misalkan nih Pak, kan kalau sholatnya buruk ini Pak ya, mungkin itu gimana cara memperbaikinya gitu tuh Pak tuh, apakah kan dengan berjamaah biar kita sholatnya tuh kalau jamaah kan nggak diterima gitu ya Pak. Nah itu apakah udah tetap jadi baik juga meskipun itu udah habis sholat jamaah ini juga ngelakuin hal yang buruk nih gitu. Nah itu gimana tuh Pak? Ya kalau udah apalah kita itu berusaha ya baik. Kalau udah berusaha yang penting niat ya Pak. Iya. Baik. Sholat itu yang menentukan diri kita sendiri kan. Diri kita. Baik sholat sendiri maupun berjamaah gitu. Kalau kita menginginkan berjamaah ya baik, nggak masalah. Yang penting itu udah punya niat yang baik. Meskipun sholat sendiri juga udah gitu Pak. Iya pun sholat sendiri gitu. Iya. Tidak harus berjamaah gitu loh. Tidak harus berjamaah. Perbaiki sholat itu tidak harus berjamaah gitu loh.
kita itu sholat tepat waktu di rumah itu udah memperbaiki itu loh. Oh, iya iya. Udah. Iya. Tidak harus berjamaah di masjid, di mana-mana ya udah. Tidak harus berjamaah untuk memperbaiki sholat ya, Pak. Memperbaiki sholat itu yang tepat waktunya, sholat di mana aja di rumah yang enak praktis bisa. Yang kedua, ya sholat berjamaah di masjid bareng-bareng itu lebih baik lagi kan gitu. Berjamaah di masjid lebih baik lagi ya. Lebih baik lagi. Tapi memperbaiki sholat itu ya semua bisa itu loh. Bisa di jamaah masjid, bisa sendiri. Sendiri kan gitu. Bisa semua. Bisa semua. Terus nanti ke arah sholatnya yang benar, yang khusyuk, yang apa gitu. Habis sholat apa dengan wudhu yang baik gitu. Harus ditambahi dengan sholat rawatib yang mengikuti sholat wajib kan gitu. Itu lebih baik lagi gitu loh. Baik di rumah, baik jamaah gitu. Itu caranya memperbaiki sholat gitu. Gampang aja. Tapi kalau lagi misalnya bisa ke masjid ya Pak? Iya, selagi bisa ke masjid. Selagi nggak bisa ya udah di rumah aja, asal tepat waktu, ya, baik, udah bagus. Boleh semua, baik semua gitu. Karena ibadah itu kan rahasia, yang tahu Allah aja gitu loh. Kita sendiri yang melaksanakan gitu loh, gitu. Tuh rahasia. Karena apa? Mungkin kita itu sholat bawa petis, bawa sajadah ke masjid kelihatan gitu kan. Cuman kadang-kadang dia hatinya supaya kelihatan, itu malah nggak baik kan gitu. Gitu. Makanya yang tahu itu ibadah itu semua rahasia. Yang tahu jangan apalah istilahnya itu menganggap sepele gitu loh, meremehkan. Berarti buat orang yang ke masjid pun juga harus tawadu ya Pak ya? Iya. Biar kata udah ada niat dalam hatinya itu ibadah, tapi jangan sombong ya? Jangan istilahnya itu mencari perhatian terhadap orang lain gitu, gitu. Supaya biar kelihatan sholat, biar kelihatan supaya kan gitu. Itu yang tidak diperbolehkan seperti itu. Misalkan puasa, waduh di luarnya nggak makan, padahal di dalam dapur makan, gitu kan? Kan repot juga kan gitu. Makanya itu ada orang, nggak ada orang ya sama, nggak makan kan gitu. Iya. Makanya puasa. Itu Pak kan mau misalkan di lebaran Ramadan itu kan baca Al-Qur'an ya. Nah, itu sebenarnya tuh saya bingungnya, kita tuh baca hataman Qur'annya itu di hari pertama puasa atau sebelum puasa itu udah bisa mulai, Pak? Baca Qur'annya itu. Sudah nggak masalah. Sebelum puasa pun udah bisa mulai nih. Bisa. Di bulan Sya'ban nih sebelum Ramadan udah bisa. Boleh ya? Berarti nyicil tuh udah boleh ya? Boleh. Boleh, cuman kalau pas amalan Ramadan itu biasanya selama bulan Ramadan itu loh. Tapi kalau kita sendiri kan belum tentu nyampe ya. Hatam, nanti iya. Hatam itu ya, kita mulai awal dari
terus apa itu puasa, terus kita itu terus apa itu akhir lebaran itu selesai, itu belum tentu selesai kan. Benar. Kemudian sebelumnya Heeh. apa ini agak aman di bulan Ramadan bagus. Heeh. Ya, apa? Kalau